Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika yang menyenangkan dan mudah bersama Bu Titin. Materi kali ini adalah menghitung panjang sisi segitiga jika unsur-unsur lain diketahui pada segitiga dengan sisi sejajar. Kedua, menghitung panjang sisi segitiga siku-siku pada segitiga dengan garis tinggi yang tegak lurus sisi miring. Materi yang pertama yaitu rumus-rumus segitiga dengan sisi-sisi sejajar. Ini adalah segitiga dengan sisi sejajarnya adalah E dan F. Rumus yang pertama, kita tidak menggunakan sisi yang sejajar, hanya menggunakan sisi yang samping kanan, samping kirinya. Ini puncak, sisi sejajar, sisi sejajar. Rumus pertama tidak menggunakan sisi yang sejajar, berarti di sini A per B sama dengan C per D. Rumus kedua itu kita menggunakan sisi yang sejajar. Sisi yang sejajar. Maka rumusnya adalah A per A tambah B sama dengan E per F. Atau bisa juga menggunakan sisi yang lain, C per C tambah D sama dengan E per F. Jadi dari rumus segitiga yang bentuknya seperti ini, puncak, sisi sejajar, maka dapatlah dua rumus. Rumus pertama tidak menggunakan sisi sejajar, rumus yang kedua menggunakan sisi yang sejajar. Kalau bentuk segitiga diubah, konsep awal yang harus kalian pahami itu adalah puncak, sisi sejajar, mulainya dari K, berarti ya. Untuk rumus yang pertama, gambar seperti ini, maka menjadi K per L sama dengan M per N. Rumus yang kedua, menggunakan sisi yang sejajar, berarti K per K tambah L sama dengan O per P, atau M per M tambah N sama dengan O per P. Mudah-mudahan rumusnya dipahami. Perhatikan contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan besar nilai X dan Y. Kita pertama mencari nilai X. Kalau diperhatikan, nilai X di sini, dia adalah sisi yang sejajar. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua, Maka menjadi 10 per 10 tambah 5 sama dengan 6 per X. 10 per 10 tambah 5 sama dengan 6 per X. 10 ditambah 5 jadi 15, maka menjadi 10 per 15 sama dengan 6 per X. Dikali silang, 10 dikali X sama dengan 6 dikali 15. Maka di sini dapat X sama dengan 6 kali 15 dibagi 10. 10 sama 15 sama-sama bisa dibagi 5. 15 dibagi 5, 3. 10 dibagi 5, 2. Lalu 6 dengan 10 masih bisa dibagi 2 lagi. Bisa kita sederhanakan. 6 dibagi 2, 3, 2 dibagi 2, 1. Maka hasil akhirnya itu adalah 3 dikali 3. Hasilnya adalah 9. X sama dengan 9. Untuk mencari Y, kita menggunakan sisi yang samping. Berarti kita tidak menggunakan sisi yang sejajar. Berarti juga kita menggunakan rumus yang pertama. Maka menjadi 10 per 15 sama dengan Y per 7. Sama seperti tadi dikali silang. Y dikali 5 sama dengan 10 dikali 7. Y sama dengan 10 kali 7 dibagi 5. 10 sama 5 sama-sama dibagi 5. 10 dibagi 5, 2, 5 dibagi 5, 1. Maka hasil akhirnya adalah Y sama dengan 2 dikali 7.
Perhatikan gambar berikut ini, contoh yang kedua, tentukan nilai X. Ya. X di sini kita menggunakan sisi yang sejajar. Berarti kita menggunakan rumus 2. Maka didapat X per X tambah 6, X per X tambah 6 sama dengan 8 per 10. Dikali silang, X dikali 10 sama dengan 8 dikali X tambah 6. Dapatlah 10X sama dengan 8X. 8 dikali X, 8X. 8 dikali 6, 48. 8X ada di ruas kanan, pindah ke ruas kiri, menjadi 10X dikurang 8X sama dengan 48. 10X dikurang 8X menjadi 2, maka 2 sama dengan 48. Maka X sama dengan 48 dibagi 2, 24. Mudah-mudahan paham ya. Materi yang kedua. Rumus segitiga siku-siku dengan garis tinggi, tegak lurus, garis miring. Ini adalah segitiga siku-siku. Ini seharusnya ada tanda siku-siku di sini ya. Pak, kelewat. Maka sisi miringnya adalah garis AC. Sisi miringnya adalah garis AC. Titik-titik yang ada di sisi miring adalah A, D, dan C. Kenapa dijelasin? Karena untuk menentukan rumus ini, kalian harus paham garis miring dan titik-titik yang ada di garis miring tersebut. Ya. Yang kita cari adalah panjang AB, sisi tegaknya, dan garis tinggi. Untuk mencari rumus AB ya, ruas garis AB ini yang ada titik A ada pada garis miring. Titik A ada pada garis miring. Maka rumusnya semua mengarah ke titik A. Titik-titik yang ada di garis miring ke arah titik A. Berarti di sini CA kali DA. Ya. Untuk mencari AB kuadrat, yang ini garis ini, ruas garis ini, semuanya adalah ke arah titik A, CA kali DA. Untuk BD, garis yang ini, yang tegak, semuanya ke titik apa arahnya? Ke titik D. Maka rumusnya menjadi AD kali CD. Ya. Sekarang ruas garis ini, BC. Garis BC. Semuanya ke arah mana? Ke arah titik apa? Ke arah titik C. Maka rumusnya menjadi AC kali DC. Atau bisa juga DC kali AC. Ya, dibalik tidak masalah. Kalau segitiganya seperti ini, ya, kalian tentukan dulu garis miringnya yang mana? Garis miringnya itu adalah garis yang ada di hadapan sudut siku-siku. Yang ini ya, bukan yang ini, tapi yang segitiga besar, ini segitiga besar KLM, siku-siku di M. Sisi di hadapannya apa? Yaitu KL. Berarti KL adalah sisi miring. Titik-titik yang ada di sisi miring adalah K, N, dan L. Maka ketika kita mencari KM, ruas garis ini, yang ada adalah titik K ya, berarti semuanya menuju arah titik K. Rumusnya jadi KM kuadrat sama dengan NK dikali LK. Ya, mudah ya. MN. Ya, ruas garis MN. Semuanya menuju titik N. Maka ini KN kali LN. Ya. MN kuadrat sama dengan KN kali LN. LM ruas garisnya adalah ini. Semuanya menuju titik L. Maka rumusnya menjadi KL kali NL. LM kuadrat sama dengan KL kali NL. Ya, paham ya? Perhatikan contohnya.
Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan panjang AB. Panjang garis AB. Ya. Berarti semuanya menuju apa? Menuju titik A. Ya. Ini sisi miring. Sisi miringnya adalah AC ya. Semuanya menuju titik A. Berarti AB kuadrat sama dengan DA dikali CA. Ya. DA berapa panjangnya? 16. CA 16 ditambah 9, 25. Ya. CA adalah 25. Berarti AB sama dengan akar dari 16 dikali 25. Cara menentukannya akar 16, 4. Akar 25, 5. Jadi di sini AB sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 25 cm. BD, sekarang kita cari BD ya. BD. Semuanya menuju titik D. Ya, berarti di sini rumusnya adalah AD kali CD. AD berapa? 16. CD 9. Maka dapat sama seperti tadi, BD kuadrat sama dengan akar 16 dikali 9. Ya, akar dari 16, 4. Akar dari 9, 3. Akar dari 16, 4, akar dari 9, 3, maka BD sama dengan 4 dikali 3. BD sama dengan 12. BC. BC semuanya mengarah ke titik C. Ya. Berarti DC dikali AC. DC-nya 9, AC-nya 25. Maka didapatlah BD sama dengan 3 dikali 5. BD sama dengan 15 cm. Ya, ini adalah buat latihan kalian. Tetap semangat mengerjakan matematika mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.